Namun, ada dengar penjelasan Bapak bahwa kelahiran Tuhan Yesus di bulan Desember itu diadopsi dari kepercayaan kafir tentang Dewa Matahari. Mohon tanggapan dan penjelasannya. Terima kasih. Begini, saya memberikan penjelasan ini sudah paham bahwa pada waktu saya mengatakan bahwa itu diadopsi dari perayaan kafir, itu bukan berarti bahwa Kristen itu menyembah kafir. Tidak. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Ada pertanyaan yang cukup menarik ditanyakan kepada pendeta Esra Soru ini terkait tanggal kelahiran Yesus. Bapak pendeta pernah mengatakan, tanggal 25 Desember itu bukanlah tanggal lahirnya Yesus, tapi itu diadopsi dari kerajaan Dewa Matahari. Dan pendeta ini memberikan penjelasan, memang benar, tanggal 25 Desember itu bukanlah tanggal lahirnya Yesus, tapi itu diadopsi dari kerajaan Dewa Matahari. Pertanyaan kita, kenapa mereka mengatakan bahwa tanggal 25 Desember itu tanggal lahirnya Yesus, dan mereka mengatakan ketika mereka memperingati tanggal 25 Desember itu mereka mengatakan bahwa itu sudah menebus dosa manusia, menghilangkan kutukan, menghapuskan hukum Taurat. Sedangkan Yesus sendiri mengatakan dia tidak pernah menghapus hukum Taurat. Aku bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi aku melengkapi hukum Taurat. Kemudian Ustadz Hewaloni pernah mengatakan, sampai detik ini Kristen itu tidak tahu tanggal berapa Yesus ini lahir. Jadi jangan kemana-mana dulu, silahkan nonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Tapi sebelum kita lanjutkan, silahkan dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan dibagikan videonya. Selamat menyaksikan. Shalom Pak Esra, saya Andreas. Mau bertanya mengenai bulan dan tanggal kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Di Lukas 1 ayat 26 ada tertulis di bulan yang ke-6, yang mana pada penanggalan saat itu Gregorian menunjuk pada bulan Maret, karena bulan pertama awal tahun Yahudi itu September. Jadi 9 bulan usia kandungan setelah Maret adalah Desember. Namun, ada dengar penjelasan Bapak bahwa kelahiran Tuhan Yesus di bulan Desember itu diadopsi dari kepercayaan kafir tentang Dewa Matahari. Mohon tanggapan dan penjelasannya. Terima kasih. Begini, saya memberikan penjelasan ini sudah paham bahwa pada waktu saya mengatakan bahwa itu diadopsi dari perayaan kafir, itu bukan berarti bahwa Kristen itu menyembah kafir. Tidak. Ya. Itu adalah perayaan tandingan yang dilakukan oleh gereja untuk menghadapi perayaan kafir yang sudah ada, yaitu perayaan Saturnalia. Ya. Jadi ini bukan berarti bahwa orang kafir punya perayaan 25 Desember, lalu orang Kristen ikut-ikutan menyembah, bikin Natal, dan akhirnya menjadi kafir. Tidak. Ya. Itu adalah perayaan tandingan. Jadi ada banyak orang yang Kristen, ya sejak Konstantin naik tahta, banyak orang yang KTP-nya saja dalam tanda petik KTP-nya Kristen, tapi hatinya tidak Kristen. Mereka bisa ada di dalam Kristen dalam gereja, tapi mereka juga tetap merayakan hari-hari raya kafir, ya festival Saturnalia. Dan pada tanggal 25 Desember itu mereka membakar pohon-pohon, lilin-lilin di pohon-pohon evergreens, ya untuk perayaan Dewa Matahari. Kita tahan sejenak penjelasan dari Bapak Pendeta Esra Soru ini. Jadi dengan sangat jelas Bapak Pendeta Esra Soru ini mengatakan tanggal 25 Desember itu bukanlah tanggal lahirnya Yesus, tapi itu diadopsi dari kerajaan Dewa Matahari. Karena bapak-bapak gereja ini mungkin takut kehilangan dombanya karena semakin banyak mereka mengikuti perayaan Dewa Matahari ini, akhirnya mereka mengatakan seolah-olah tanggal 25 Desember ini adalah tanggal kelahiran Yesus, yaitu Tuhannya orang Kristen. Jadi kepada teman-teman di sini, jangan kemana-mana dulu, kita dengarkan selanjutnya. Nah, gereja merasa bahwa itu perlu diberikan perayaan tandingan. Bukan supaya jadi kafir, bukan. Supaya orang Kristen berhenti pergi menyembah, ikut perayaan kafir, supaya gereja punya perayaan sendiri. Nah, perayaan-perayaan itu dibikin sama. Supaya, nanti kalau di sana di kafir 25 Desember, lalu kalau Kristennya bikin 20 Desember, nanti 20 Desember mereka ada di gereja, 25 Desember di sana lagi. Gitu. Jadi dibikin sama. Supaya menjadi perayaan tandingan. Itu sebenarnya. Kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Bapak Pendeta Esra Soru ini. Kalau kita simak penjelasan dari Bapak Pendeta Esra Soru ini, kita membenarkan apa yang diucapkan oleh Ustadz Hewaloni. Karena Ustadz Hewaloni pernah mengatakan, sampai detik ini mereka tidak tahu kapan Yesus ini lahir. Di tanggal berapa Yesus ini lahir. Jadi mereka ini kan sering mencaci maki Ustadz Hewaloni bahwa Ustadz Hewaloni ini adalah bukanlah mantan pendeta. Mereka mengatakan macam-macam tentang Ustadz Hewaloni. Tapi di sini apa yang diucapkan oleh Ustadz Hewaloni ternyata kenyataan.
Jadi Ustadz Waloni berkata jujur bahwa orang Kristen itu tidak tahu kapan Yesus itu lahir. Dan di sini pengakuan dari pendeta Esra Soru itu diadopsi dari kerajaan Dewa Matahari. Karena semakin banyaknya orang Kristen mengikuti perayaan kafir. Kemudian seolah-olah dibuatlah tanggal 25 Desember ini tanggal kelahiran Yesus. Jadi mereka itu memperingatinya pohon-pohon Natal itu ternyata milik kerajaan Dewa Matahari, bukan milik Kristen. Kita berpikir selama ini bahwa pohon-pohon Natal ini kan milik Kristen ini ketika mereka merayakan Natal. Dan Paulus mengatakan dengan digantungnya Yesus di kayu salib, maka Yesus itu melakukan 3 hal. Pertama, menebus dosa manusia. Yang kedua, menghilangkan kutukan. Yang ketiganya, menghapus hukum Taurat. Tapi kita tidak pernah menemukan ayat bahwa Yesus itu menebus dosa manusia dengan cara digantung di atas kayu salib, menghilangkan kutukan, hapus hukum Taurat. Bahkan Yesus mengatakan, aku bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi aku melengkapi hukum Taurat. Tapi Paulus mengatakan Yesus itu menghapus hukum Taurat. Mana yang lebih bisa dipercaya? Perkataan Yesus apa perkataan Paulus? Jadi mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.